Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Senang berjumpa kembali dalam Renungan Bersama edisi Kamis 14 Oktober 2021. Kita siapkan firman Tuhan Roma 15 ayat 1 sampai 13. Mari bersama kita berdoa. Di hadapan Tuhan pada pagi ini kami menundukkan kepala seraya mengucap syukur atas pemeliharaan dan kasih Tuhan yang terus dan boleh kami alami. Dan hari ini, dalam menjalani kehidupan hari ini, kami akan mengawali dengan mendengarkan firman Allah, akan menjadi pedoman, tuntunan, dan kekuatan bagi kami melangkah hari ini. Karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus membantu dan membimbing kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman Tuhan itu di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kuat dan lemah, bata analangga, tema kita pada pagi hari ini. Seorang ibu menyuruh kedua anaknya mengisi air ke dalam 2 bak di rumahnya. Masing-masing anak harus mengisi bak tersebut hingga penuh. Jika 2 bak itu sudah penuh, maka mereka berdua bisa memakan kue dan jus. Sang kakak karena kuat bisa mengangkat 2 ember, sedangkan sang adik hanya mengangkat setengah ember saja. Alhasil, bak yang diisi kakak penuh dan adik masih bersusah payah mengangkat air. Kakak tidak mau membantu adiknya dan langsung meminta kue dan jus pada ibunya. Tetapi sang ibu tidak memberikannya. Kue dan jus itu bisa diberikan jika kedua bak itu penuh. Kehidupan orang percaya di Roma juga mengalami hal yang serupa. Karena banyak di antara mereka yang hanya mementingkan diri sendiri.
Mereka hanya mengurus usaha, keluarga, kesenangan pribadi mereka. Mereka tidak saling mempedulikan dan memperhatikan satu sama lain. Orang yang kuat baik secara ekonomi, sosial, dan iman tidak peduli kepada orang yang lemah. Rasul Paulus menguatkan mereka semua bahwa Kristus sendiri telah menjadi teladan dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi justru mementingkan manusia berdosa agar manusia bisa memperoleh kasih karunia. Demikianlah harusnya orang Roma hidup saling menopang dan menguatkan, serta mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita hanya terpusat pada diri sendiri, tidak lagi peduli kepada orang lain. Saat tetangga kekurangan, kita tidak mau memberi. Saat orang lain sakit, kita tidak mau mendoakan. Saat sesama dalam kedukaan, kita tidak menghiburkan. Marilah kita saling menguatkan dan menopang dengan kasih karunia Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu kami dengarkan pada pagi ini. Sungguh memberikan pengajaran yang baik bagi kami, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman. Kami senantiasa menopang satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, dan saling membantu dan menolong, sehingga terjadi keseimbangan di antara kami, dan terus menikmati anugerah kasih dan berkat-Mu. Perjalanan kehidupan kami hari ini, kami berdoa Tuhan menolong dan menyertai kami, memperlengkapi kami, meneguhkan kami, untuk boleh mampu melakukan tugas kerja kami, usaha kami, pelayanan kami hari ini. Berkati keluarga kami dan jemaat Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Beri hikmat dan mereka boleh mengayomi kami dengan baik, melaksanakan program-program untuk kepentingan bersama, bahkan menegakkan kebenaran dan keadilan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam sukacita karena ulang tahun, sempurnakan syukur mereka yang menikmati berbagai-bagai berkat Tuhan di dalam keberhasilan. Sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang berduka kiranya dihiburkan Tuhan, yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, pergumulan-pergumulan dalam hidup, teguhkan dan tuntun setiap mereka. Bahkan orang tua kami menikmati masa-masa tua, diberkati dan dipeliharakan oleh Tuhan, sehingga menjalani hidup dengan penuh damai sejahtera. Dimanapun umat Tuhan berada hari ini, lindungi dan berkati, dan kami sama-sama menikmati tuntunan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami pagi ini. Kami persembahkan kepadamu. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi bersama. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.